Selamat pagi, mendasari doa pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan bacakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan ini menjadi ayat emas kita, menjadi kesukaan kita. Tetapi pagi hari ini saya mau belajar melihat di ayat yang ketiga. Di situ dikatakan seperti ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di ayat 3 dikatakan bahwa ditanam itu kondisinya tidak enak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ditanam itu 11-12 dengan bangkai letaknya. Jadi letaknya di bawah, berantakan, gelap, dan seolah-olah kenyataannya kayaknya tidak ada harapan di sana, Bapak Ibu. Dan ketika di sana kayaknya iblis itu kayaknya datang untuk mendakwa kita, menuduh kita, ibaratnya kayak tidak ada harapan kamu, sudahlah hancurlah kamu di situ. Nah, Bapak Ibu, ketika mungkin Tuhan izinkan Bapak Ibu ataupun kita mengalami kondisi yang seperti ditanam di mana kondisinya kayaknya serba tidak enak, kayaknya serba tidak ada pengharapan, kayaknya semua sulit. Kita harus terus melekat, mencari, dan terus datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya di Semarang ada namanya Hotel Tentrem yang kayaknya kemarin itu lama bangunnya. Jadi kalau saya lewat sana itu kok lama belum jadi-jadi. Nah, ternyata memang Hotel Tentrem itu didesain sedemikian rupa sehingga dia nantinya akan jadi hotel yang tinggi, yang sangat kuat di sana, sehingga dia harus dibangun sedemikian rupa dasarnya ke bawah supaya kuat, sehingga nanti membuat jadi gedung yang akhirnya gedung itu menjadi gedung yang bagus, yang kuat, di mana dia berdiri kokoh di sana, sehingga dasarnya harus dibangun sedemikian rupa, dibangun yang kuat sehingga menghasilkan di situ juga menghabiskan banyak dana untuk membuat bagian bawah, desain bawahnya itu, sehingga akhirnya menjadi bangunan yang luar biasa di Kota Semarang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan izinkan dibentuk Tuhan, kita mengalami satu kondisi yang seperti kayaknya ditanam, dan kondisi itu mungkin kita alami seperti itu. Saya percaya bahwa kita dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga kelak waktunya kita akan dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, dipersiapkan sedemikian rupa, supaya kita menjadi orang-orang nantinya ketika Tuhan membawa kita
kita tidak menjadi orang yang gampangan. Kita menjadi orang yang kuat. Sehingga ketika ada badai, kita tidak menjadi sombong. Kalau kita ada ujian, kita tidak semakin kita menjadi orang yang semakin kuat. Dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, kuncinya adalah ketika kita terus mencari Tuhan. Di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya. Ketika dia terus, pohon itu terus merambatkan akarnya ke aliran air itu, akhirnya dikatakan bahwa ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita, Tuhan izinkan dibentuk di dalam kondisi mungkin keadaan yang enak, keadaan yang mungkin kesulitan ataupun kayaknya sesuatu yang gelap, tapi percayalah bahwa Tuhan yang pasti akan menggaransi kita ketika kita tetap tidak keluar, kita tetap mencari Tuhan, kita terus mencari Dia, intim dengan Dia, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan diangkatnya lebih tinggi lagi. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Ketika kita terus mengandalkan Tuhan, ketika kita terus mencari Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita akan semakin dewasa, semakin di bawah Tuhan, semakin luar biasa mengenal Dia. Amin.